Iya, Mbak Bibi. Ini identitas ya. Nah, jadi perjalanan panjang untuk mendapatkan satu identitas nasional ini perlu perjuangan yang tidak mudah ya, tidak mudah. Pejuang ya pahlawan di Indonesia mau punya identitas sebagai negara Indonesia saja dimulai dari beberapa organisasi yang berjuang ya, untuk bisa membentuk satu identitas baru ya. Karena waktu itu kita masih di masa penjajahan, jadi identitas kita tenggelam oleh identitas negara yang menjajah kita. Jadi di tahun 1908 belum muncul nih istilah negara Indonesia Merdeka, itu belum ada ya, NKRI itu belum ada karena kita masih di bawah bayang-bayang penjajah. Maka perjuangan-perjuangan yang menunjukkan semangat nasionalisme dalam membentuk identitas nasional itu tidak bisa tercermin ya dari pergerakan organisasi tersebut. Adanya Budi Utomo, ya, kemudian Sarekat Dagang Islam, ya, kemudian ada Muhammadiyah, ya, meskipun dakwah ya, dakwah ini ya dakwahnya Indonesia banget gitu ya, Indonesia banget. Meskipun belum ada nama Indonesia ya waktu itu ya, belum ada nama negara Indonesia, tapi dakwahnya sangat Indonesia banget ya, memperjuangkan hak-hak masyarakatnya, bagaimana bisa belajar agama ya, bahkan bisa belajar ilmu-ilmu secara umum gitu. Kemudian ada Indisi Partai, kemudian ada ISDP, ya. Kemudian ada Trikoro Darmo, ya. Ada Jong Java, kemudian ada Manifesto Politik Mahasiswa Indonesia di Belanda, ya. Ada juga NU, ya, Nahdlatul Ulama, ya. Yang akhirnya di tahun 1928 diikrarkan ya, melalui Kongres Pemuda, ya, ada Sumpah Pemuda. Ini Sumpah Pemuda ini telurnya atau hasilnya ya, dari perjuangan panjang itu menghasilkan menetaskan ya, ikrar Sumpah Pemuda bahwa kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ya, sering dinyanyikan seperti itu ya. Jadi menunjukkan bahwa dengan adanya Sumpah Pemuda kita punya satu identitas baru ya, bukan lagi identitas yang ada di bawah bayang-bayang negara Belanda atau negara Jepang. Jadi kita punya identitas baru, identitas baru. Kalau kita masih dijajah Belanda kan identitasnya berarti identitasnya Belanda. Kita tidak bisa memunculkan identitas kita sendiri. Gitu. Kalau kita dijajah Jepang ya kita tidak bisa menunjukkan ya, eksistensi identitas bangsa kita. Tapi kita masih ada di bawah bayang-bayang negara yang menjajah. Nah inilah pentingnya identitas ya, bahwasanya untuk membentuk satu negara, satu Republik Indonesia itu butuh perjuangan panjang ya. Jadi kita yang lahir di era yang lebih modern, era yang lebih maju, era yang menikmati kemerdekaan itu mestinya lebih bersyukur. Mestinya lebih bersyukur. Di tahun 1908, kalau Mbak Anissa lahir di tahun tersebut, mungkin Mbak Anissa tidak akan ya jadi mahasiswa, itu tidak akan terjadi. Ya, perempuan hanya di rumah dan lain sebagainya. Di tahun-tahun tersebut ya, yang bisa sekolah itu hanya anak-anak kalangan bangsawan gitu. Sedangkan saya misalnya lahir di tahun tersebut ya, saya tidak mungkin bisa mengenyam pendidikan, apalagi bisa kuliah S1, S2 gitu. Oke, kita lanjut ya, bahwasanya untuk membentuk identitas nasional tadi juga diawali dengan bersatunya identitas-identitas diri, identitas-identitas masing-masing warga negaranya, masing-masing masyarakatnya. Dan identitas diri itu tentunya menjadi ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang atau pribadi. Tadi Mbak Regina menyampaikan bahwa identitas Mbak Regina tertera di KTP ya, benar ya, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin, sama ya Mbak Regina, sama nggak Mbak Regina dengan KTP saya? Sama Pak. Oh, sama, yang beda apa misalnya? Isinya ya beda ya Mbak Regina, bentuknya sama ya, wujudnya KTP sama ya. Ada agama ya,
ada status perkawinan. Ya. Kalau di tempat Mbak Regina belum ya, belum ya, belum. Pekerjaan saya Belum, Pak. ini KTP ya, beberapa tahun lalu ya, karyawan swasta ya, kemudian kewarganegaraan dan sebagainya. Ini bisa jadi penanda yang akan membedakan sosok Mbak Regina dengan saya, ya, sosok Mbak Regina dengan Anissa. Termasuk sekarang ya warga negara yang baik itu harus punya penciri ya, identitas lainnya, misal dengan memiliki nomor pokok wajib pajak. Ini juga bisa jadi identitas ya. Identitas saya sebagai, karena identitas bukan hanya secara fisik saja ya, tapi bisa juga hal-hal yang tidak nampak tetapi bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa kita itu sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia itu bagaimana. Kemudian identitas ini nantinya akan membedakan antara satu orang dengan orang lain, termasuk identitas nasional ya. Orang saja bisa punya identitas, apalagi satu negara. Orang yang komponen terkecil dari negara itu ya, satu orang itu kan komponen terkecil ya dari adanya satu negara ya. Nanti ada kelompok yang lebih besar, kelompok yang lebih besar, tingkatannya lebih besar. Ini identitas nasional ini juga bisa berupa identitas non fisik ya, tetap. Kalau orang saja bisa punya identitas yang fisik yang bisa diamati, ya, bisa nampak ya, sosok Mbak Anissa seperti ini, sosok Mas Son seperti ini. Ini nampak ya. Ada juga identitas yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan ya, misalnya. Oh, Mbak Anissa itu ramah misalnya. Sedangkan saya judes. Mas Son itu murah senyum misalnya. Saya terlihat judes gitu ya Mas Son ya. Gimana Mas Son kalau senyum bagaimana Mas Son? Senyumnya bagaimana Mas Son? Iya, oke itu ya. Ini identitas ya. Jadi terkadang tidak perlu dijelaskan ini Mas Son itu ramah, Mas Son itu baik hati ya. Tapi bisa jadi identitas ya. Maka kan sering ya kita lihat orang itu kelihatannya keren ya, tapi ternyata tidak ramah ya. Akhirnya menambah penilaian kita. Oh, si A ini kurang ramah, si A ini tidak punya sopan santun misalnya. Ini bisa jadi identitas. Begitu juga dengan negara ya. Negara juga punya identitas ya, yang tidak nampak ya, tidak berwujud ya. Tetapi bisa menjadi corak ya, bisa menjadi watak bagi masyarakatnya. Seperti corak atau masyarakat yang religius ya, yang humanis, yang mau bersatu, yang mau musyawarah mufakat ya, mau berlaku adil, ini juga bisa jadi identitas ya. Karena tata laku ini ada pedomannya ya. Di satu negara tata lakunya tentunya akan berbeda dengan negara lainnya. Oke, ini tata laku ya. Masyarakat Indonesia dikenal dengan sosok yang ramah, sosok yang mudah menerima kehadiran orang lain. Ini bisa jadi identitas. Termasuk adanya ini tata laku tadi ya. Kita jadi diri, ya, karakter, punya perilaku. Ya, perilaku ini nanti bisa mencerminkan identitas kita. Ya. Mbak Anissa itu ramah ya, Mbak Mason itu murah senyum. Ini perilaku. Tentunya perilaku ini akan dipengaruhi oleh budaya luhur bangsa ya. Kita mau jadi religius, humanis, ya, mau musyawarah mufakat dan lain sebagainya, itu kan juga dipengaruhi oleh budaya luhur bangsa. Ya. Ada nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kita mau berperilaku. Tetapi perilaku kita juga akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Kalau lingkungannya tidak support ya, tidak baik ya, tidak humanis ya, nanti ya bisa juga ya kita akan berubah ya perilaku kita ya. Dulu Mbak Anissa awal ke Jogja baik ya, kalem gitu, tapi karena pengaruh pergaulan misalnya ya, tiba-tiba Mbak Anissa suka main ya, Mas Son suka begadang di tempat hiburan malam misalnya itu nanti bisa berubah, perilakunya juga akan berubah.
Nanti awalnya ya Mbak Anissa dikenal sebagai sosok yang kalem gitu, tiba-tiba Mbak Anissa jadi sosok yang metal misalnya. Itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Tapi itu hanya contoh ya Mbak Anissa, ya. Semoga tidak terpengaruh ya, tidak. Dan harusnya tinggal di lingkungan yang baik supaya perilakunya juga ikut-ikutan baik. Mbak Anissa di Jogja kos atau ikut orang tua? Di Jogja kontrakan, Pak. Kontrakan aslinya Mbak Anissa? Aslinya orang Jawa, cuma numpang lahir di Sumatera Selatan. Oh, Bapak Ibu dari Jawa ya, dari Jawa, dari Trenggalek. Ya, dari Trenggalek. Jadi jangan sampai nanti pas pulang ke Sumatera Selatan gitu Mbak Anissa sudah berubah gitu. Wah, ini identitasnya jadi berubah ya, yang identitas non fisiknya. Bisa juga nanti identitasnya secara fisik juga berubah. Misal ke Jogja Mbak Anissa berhijab, tiba-tiba 4 tahun kemudian pulang ke kampungnya sudah tidak hijab, rambutnya warna merah, kuning, hijau misalnya. Ini juga bisa ya. Bisa juga. Maka perlu budaya luhur dan pengaruh lingkungan ini ya. Carilah lingkungan yang itu hanya contoh ya Mbak Anissa. Karena ada beberapa kasus memang demikian ya. Awalnya datang ke sini baik-baik, kemudian pulang kalau sudah jadi tidak baik. Gitu. Ya ini jangan sampai terjadi. Ya. Itu baru orang ya, itu baru orang ya. Kemudian identitas non fisik juga bisa berupa budaya ya, kekayaan budaya, ya warisan budaya tak benda. Ya. Ini bisa jadi identitas. Saat ada pertunjukan reog misal di Inggris ya, orang akan berkata ya, oh reog ya dari Indonesia gitu. Jadi ini bisa jadi identitas. Ada pertunjukan tari misalnya, tari piring atau tari jaipong ya, di Amerika sana. Orang Amerika berkata, oh ini tari dari Indonesia misalnya. Termasuk kalau kita lihat misal kebudayaan apa gitu dari negara lain misalnya. Meskipun itu dari satu daerah tertentu ya, salah satu provinsi misalnya di negara, kita juga akan menganggap kalau sudah berada di luar negeri ya, menganggap oh ini dari negara ini ya, ini dari negara ini. Itulah salah satu warisan budaya yang bisa menjadi identitas. Maka jangan sampai ini warisan budaya ini ya, identitas tak benda ya. Identitas tak benda ya, kekayaan non fisik ini diambil nanti sama negara lain. Kalau diambil nanti kita baru marah. Maka kalau ada ya kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Ini baru identitas non fisik ya, tata laku, warisan budaya itu identitas non fisik. Ada juga identitas yang fisik ya, identitas fisik ya, tadi sudah ada aturannya ya terkait pasal 35, 36, 36A, 36B diperkuat lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya, tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Ini jadi identitas. Bendera merah putih bisa kita lihat, bisa kita amati warnanya merah seperti ini, putih seperti ini. Bahasa Indonesia diucapkan setiap hari, kemudian ada panduannya, tata tulisnya seperti ini, ejaan yang disempurnakan ya. Kalau dulu, kalau sekarang ada yang sudah belajar bahasa Indonesia itu ada PEUB atau apa itu, penggunaan ejaan apa ya, nanti dicek ya, dicek. Mbak Putri sudah dapat mata kuliah bahasa Indonesia belum? Sudah, Pak. Ya, istilahnya apa kalau dulu kan ejaan yang disempurnakan, kalau sekarang itu apa? Ayo. Pengampunya siapa? Pengampunya siapa, Mbak Putri? Bu Anggit yang ngampu bahasa Indonesia. Bu Anggit. Pernah disampaikan gitu ya, dulu ya. Kita sebut dengan EYD, kalau sekarang itu apa ya, saya lupa ya. PUEBI itu Pak? Ya, PEUBI ya, penggunaan ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ya. Okay. Kalau dulu kan dikenal dengan EYD, sekarang ada panduannya ya, ada panduannya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia
tidak sembarangan ya, termasuk ada bahasa-bahasa alay ala anak muda itu kan sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya yang baik ya. Tapi sering ditemukan ya penggunaan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak sesuai ya, itu bahasa gaul ala anak muda yang sebenarnya tidak ada pedoman. Kemudian lambang negara ya, Garuda Pancasila ini identitas ya, identitas kita. Kemudian ada semboyan dan ada lagu kebangsaan. Ini identitas ini menjadi penciri ya, penciri. Seandainya ada negara yang warna benderanya sama, nanti unsur lainnya akan berbeda ya, akan berbeda. Dan beruntunglah ini bendera kita warnanya apa Mbak Kamila? Indonesia benderanya warnanya apa Mbak? Merah. Ada nggak negara lain yang warna benderanya sama? Setahu saya ada. Ada ya. Negara mana itu Mbak? Saya lupa ya. Mana? Monaco kalau nggak salah. Monaco. Ya nanti dibantu dicek ya Mbak Nov. Dan beruntung ya. Ada nggak lagu tentang bendera merah putih itu ada nggak? Mbak Maria, Mbak Novatia pernah nyanyi lagu tentang bendera merah putih? Nanda pernah nyanyi? Ya, no, lagunya gimana itu lagunya? Saya lupa ya, tiba-tiba jadi pengen dengar lagu tentang bendera merah putih. Gimana Mbak Nanda? Ayo bareng-bareng Mbak Nanda, Mbak Novatia, Mbak Maria, Mbak. Nggak bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa nyanyi, beneran. Jelek, Pak, suara saya tuh. Nggak apa-apa. Saya pasti yes ya. Saya pasti yes. Enggak, bukan pada kualitas suaranya enggak, karena bukan ajang pencarian bakat ini. Gimana liriknya itu bagaimana? Dibantu nih sama Mbak Amalia ya, Mbak Amalia ini. Mbak Amalia dulu dirijen waktu upacara. Gimana Mbak Amalia lagu bendera merah putih itu? Ya dibantu Mas Muhammad Arif Lubis. Ya nyanyi dulu. Gimana Amalia? Liriknya bagaimana? Ayo, ditunggu ini. Dita? Ya, Dita. Biar semangat Dita, nyanyi dulu. Lagu bendera merah putih. Iya. Saya kasih nilai A nanti kalau mau nyanyi. Ayo, silahkan. Itu Indonesia Raya ya. Indonesia. Oke, lumayan. Ini bendera merah putih ya. Ada lagunya ya. Lagu bendera merah putih Busut itu ya yang sering dinyanyikan. Bendera merah putih begitu. Bendera tanah air tuh, benar ya Mbak Amalia ya? Oke, itu kan penciri ya, ciri. Kemudian ada bahasa Indonesia, tadi sudah ada disebutkan oleh temanmu ya. Dulu dikenal dengan IYD, sekarang ada PEUB ya. Ada lambang lagu kebangsaan. Mengapa satu negara itu penting memerlukan identitas ya? Apalagi Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote ya. Ini beberapa tahun lalu ya, jumlah penduduknya sekian ya. Sensus penduduk tahun 2020 sepertinya belum dirilis ya jumlah penduduk terbaru ya. Tahun lalu kan sensus penduduk ya. Itu memerlukan satu identitas nasional ya, karena akan dijadikan pembeda ya, supaya dikenal oleh bangsa lain juga. Tadi ada bendera merah putih, ada bendera warna merah putih biru misalkan, membedakan oh ini Indonesia, ini Belanda misalkan.
Kemudian yang kedua, identitas itu diperlukan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ya, supaya dapat mempersatukan negara bangsa. Misal bahasa tadi ya, seandainya antar suku itu tidak dijembatani, tidak disatukan dengan bahasa Indonesia, mungkin masing-masing suku akan berbicara dengan gayanya masing-masing dan kita dari suku lain, dari daerah lain akan bingung ya. Kalau di forum ini saya menggunakan bahasa Jawa, mungkin ada teman-teman yang bingung, maka butuh alat pemersatu ya, yakni menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, suatu negara itu akan memiliki kewibawaan ya apabila identitasnya itu memiliki ciri khas ya, ciri khas yang keren, yang hebat, yang oke, yang punya filosofisnya ya. Dan seperti Indonesia ya, lambang negaranya Garuda. Jadi ini filosofisnya sangat bagus, ya, sangat berwibawa sekali. Coba bayangkan kalau suatu negara punya lambangnya menggunakan mitologis hewan yang kecil, ya, yang yang lemah, maka butuh lambang negara yang punya kewibawaan yang kuat, yang hebat, yang luar biasa dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya identitas nasional ya, sebagai pembeda antara satu negara dengan negara lainnya ya, khususnya Indonesia ya, harus bisa dibedakan dengan negara lain. Ya. Melalui apa? Melalui identitas. Kemudian yang kedua, alat pemersatu ya. Misal bahasa Indonesia tadi ini bisa menyatukan. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, ini menyatukan. Kemudian yang ketiga, identitas itu menjadi kewibawaan suatu negara. Oke, ini wujud aktualisasinya sangat mudah ya, ada larangannya, jangan sampai terjadi ini seperti kasus kakak Saskia ini yang melecehkan lambang negara. Ada yang membuat karikatur pelecehan simbol negara ya, dibuat karikatur ya. Ada yang sok-sokan ya, gini ya, nendang-nendang ya, hanya mimpi gitu, giliran ditangkap polisi nangis ya. Pas di medsos keren gitu ya, sangar ya. Kemudian ya ini perlu kita terapkan slogan bangsa yang besar dan saya yang menghargai jasa pahlawan. Itu perjuangan untuk mendapatkan identitas saja itu sangat membutuhkan pertumbuhan darah yang luar biasa. Jadi jangan semena-mena ya, jangan semuanya. Kan teman-teman mahasiswa pernah itu lihat film yang film dokumenter yang menurunkan bendera merah putih biru, kemudian biru disobek, akhirnya harus ditembak. Dan ini perjuangannya. Kita mau punya identitas merah putih saja itu melalui perjuangan yang berat. Jadi jangan sampai kita semuanya sendiri, sok-sokan gitu ya, bakar bendera gitu ya. Kemudian bendera dicoret-coret, ditambahi tulisan macam-macam, dikasih huruf Arab, angka, karena ada larangannya ya. Ada larangannya, jangan sampai kita merusak, merobek, menginjak, membakar, tidak boleh dilakukan. Kemudian kita mengibarkan bendera yang rusak, robek, luntur, kusut, dan kusam. Nah, ini masih sering terjadi ya, masih sering terjadi ya. Di bulan Agustus yang dikibarkan warnanya sudah, bendera yang dikibarkan warnanya sudah luntur ya, bukan lagi merah putih ya. Mungkin sudah jadi warna merahnya sudah luntur ya. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Kemudian mencetak, menyulam ya, menulis huruf, angka, gambar ya, kemudian dikibarkan ya, tidak boleh dilakukan ya. Dulu ada yang membakar itu tidak boleh dilakukan. Kemudian ya merusak lambang negara, menghina ya, tidak boleh dilakukan. Dulu ada yang membuat lagu Indonesia Raya dibuat remix ya, versi macam-macam ya, itu juga tidak boleh dilakukan. Meskipun maksudnya supaya lebih populer ya, tapi tidak boleh dilakukan karena itu lagu kebangsaan ya. Merubah ya, kemudian mengganti ya iramanya ya, kemudian dibuat remix itu juga tidak boleh hadir. Oke, nah itulah paparan singkat ya terkait identitas nasional. Nanti teman-teman mahasiswa akan saya minta menunjukkan kepemilikan identitas nasionalnya ya.
ya, identitas negaranya, ya, kepemilikan identitas negaranya melalui bukti ya. Yang pertama ada bukti ya, foto Mas dan Mbak semua dengan identitas negara Indonesia, boleh pakai bendera, boleh foto dengan lambang negara Garuda Pancasila, boleh. Jadi tunjukkan bukti ya bahwasannya mahasiswa itu punya identitas negaranya. Ya. Meskipun Mbak dan Mas ada di kos, di kontrakan kan nanti bisa pinjam sama Bapak kosnya. Pinjam ya sama kosnya. Kamalia, Zara di rumah ini atau di kos? Amalia? Di rumah, Pak. Ya, di rumah ya Amalia ya. Amalia di rumah ya. Ada bendera nggak di rumah? Ada, Pak. Ada, nanti bisa foto ya. Yang dikontrakan bisa pinjam Bapak Ibu kosnya ya. Tapi jangan sampai sudah pinjam minta tolong difotoin sekalian, wah itu repotnya. Oke, kemudian yang kedua, oke, karena tadi itu pada malu-malu bernyanyi, maka saya minta kalian akan merekam diri kalian bernyanyi lagu-lagu kebangsaan. Maaf, lagu wajib nasional ya. Boleh salah satunya boleh lagu kebangsaan Indonesia. Ya, jadi nyanyi ya, rekaman ya, Mbak Kamalia Azara siap masuk ke label ya, rekaman ya, ya. Nyanyi direkam ya. Kemudian kedua itu ya, jadi foto dan video itu nanti silahkan diupload ke Instagram masing-masing mahasiswa ya, diupload ya ke IG. Tapi ini IG-nya IG asli ya, jangan IG abal-abal karena beberapa saya temukan IG khusus tugas saja ya dibuat buat IG tapi pengikutnya cuma satu ya, ini bohongan ini, gini bohongan. Jadi IG asli ya, Mbak Amalia punya IG ya, Mbak Ika Novi punya IG ya, Nova dia punya IG ya. Ya. Dan ya silahkan. Kalau nggak punya IG gimana, Pak? Buat IG ya. Atau FB boleh atau FB boleh. Punya FB ya? FB juga nggak punya, Pak. Saya cuma main WA aja, Pak. Oh ya, nanti buat IG, Mas. Oh, buat IG, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Dan nanti saya di tag nanti ya. Saya dan Pak Hasan di tag ya supaya ngerti ini. Nanti Pak Hasan bantu mantau ya, Pak Hasan ya. Ini teman-teman mahasiswa sudah upload nih foto dan video ya, foto bersama identitas negara Indonesia. Kemudian yang kedua video bernyanyi, video. Lagunya bebas mau terkait dengan bendera merah putih, terkait dengan lambang negara Garuda Pancasila boleh, terkait lagu kebangsaan ya, kemudian terkait keberagaman ya, satu nusa satu bangsa, satu nusa satu bangsa satu bahasa itu boleh ya. Jadi kan lagu wajib nasional banyak ya, teman-teman dulu sering ikut upacara ya, sering. Nah, nanti di tag ya, di tag nanti Pak Hasan biar bagi alamat IG-nya ke teman-temannya. Jadi saya di tag dan Pak Hasan juga di tag juga ya. Ya Pak Hasan juga tahu nih teman-teman mahasiswa upload foto dan video. Jadi dua itu. Kemudian hasil uploadan itu teman-teman harus membuktikan dengan link ya. Link foto yang sudah diupload, kemudian link video yang sudah diupload. Nanti link foto dan video akan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi misalkan saya buat Google Classroom, teman-teman silakan bergabung untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi link unggahan foto di IG ya dimasukkan dikumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian link unggahan video di IG dikumpulkan di Google Classroom. Gitu ya. Setelah upload jangan dihapus ya, setelah upload jangan, karena saya meskipun ngeceknya minggu depan tapi nilainya tetap di akhir semester ya. Jadi nanti kalau pas saya nilai kok sudah dihapus ya nggak jadi dapat nilai ini. Ya. Waktunya sampai kapan? Sampai minggu depan ya. Masih ada 7 hari ya. Selama 7 hari silahkan disiapkan untuk di upload, untuk di
dibuat sebaik mungkin. Seandainya malu untuk tampil sendiri ya saat bernyanyi, nanti bisa duet ya, featuring siapa gitu ya, monggo ya. Pakaiannya bagaimana? Pakaiannya pakai batik boleh, pakai seragam stipram boleh ya. Yang tidak boleh kalau pakai kaos ya, tidak boleh ya. Nggak boleh juga pakai kolor ya, seperti kuliah hari ini ya, atasnya pakai hem, bawahnya pakai kolor gitu ya. Tidak boleh diunggah di Instagramnya ya. Gitu ya, Mas dan Mbak semua ya. Ada pertanyaan terkait penegasan itu? Ada pertanyaan? Izin Saya bertanya, Pak, Oke. Nih, mulai seru ini ya. Oke, silakan. Pin Kayu. ya Pak, itu durasinya berapa menit ya Pak buat videonya? Videonya bernyanyi ya sampai lagu selesai. Nanti kalau terlalu panjang bisa ke IGTV gitu ya. IGTV kalau di upload biasa itu kan durasinya maksimal 1 atau 2 menit itu Mbak Pin kan. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Ya, oke. Jadi Izin bertanya Pak, ya, Andre Chef. Ya, Andre Chef silahkan. kalau uploadnya di Facebook Uploadnya di mana? enggak Pak? Di mana? Di Facebook atau di YouTube? Boleh. Pak. Nanti linknya tetap dikumpulkan ya. Mau upload di FB, mau upload di YouTube, nanti linknya tetap ya. Tapi Pak. saya minta yang utama tetap di IG media sosial ya. Yang pengikutnya banyak ya, biar teman-teman Mas Andri bisa lihat ya, FB apa IG gitu. Kalau YouTube nanti kan belum tentu dilihat teman-temannya Mas Andri ya. Saya menunggu komentar dari teman-temanmu soalnya ya. Nah, nunggu komentar dari netizennya itu gimana. Oke, silakan. Lanjut. Pak, mau Boleh, ngomong. Kalau misalnya nggak pede nyanyi gimana Pak? Ya, belajar pede nggak apa-apa ya. Malu Pak, suaranya jelek. Bukan suaranya, yang dinilai itu bukan suaranya, yang dinilai bukan. Tapi kan ntar pada nggak dengerin Pak. Iya, nggak apa-apa. Suara saya juga fals, suara saya jelek ya. Pak, kalau nggak hafal gimana Pak? Nggak apa? Ya, sekarang kan mau cari lagu di YouTube banyak ya, kita tinggal belajar. Pak, Ya, Pak, ya. kalau saya pakai alat musik nggak apa-apa, Pak? Boleh banget, lebih bagus lagi. Oke. Kreatif. Pak, captionnya Izin gimana ya? bertanya. Captionnya Indonesia gitu ya. Indonesia. Karena nanti saya kan nilainya berdasarkan, saya ngelacaknya itu dari link di Google Classroom itu. Oh, ini atas nama Wisnu. saya klik, oh masih ada nih videonya, masih ada fotonya gitu aja. Jadi di IG tanpa perlu dikasih nama pun nanti saya akan tahu berdasarkan nama di Google Classroom. Oke, silakan. Pak, nggak boleh kirim di WA aja Pak. Oh, maaf, handphone saya jadul, jadi nanti kalau dikirim di WA jebol nanti ya. Atau di Gmail Pak. Kan masuknya ke laptop Pak. Nanti ketimbun dengan email-email lainnya Mas ya. Jadi nanti di Google Classroom saja ya. Saya buat. Oh, bisa dikirim ulang Pak. Nanti saya yang repot Mas ya. Mas Stefan ya. Oke. Oh, iya Pak, makasih ya Pak. Oke. Jangan lupa nanti saya di tag dan Pak Hasan juga di tag ya. Oke, Mbak Novatia, ada pertanyaan lain? Ya, ini Yulia Mata. Ya. Pak, berarti IG-nya nggak boleh digembok ya Pak? Gimana? IG-nya nggak boleh di private ya? Ya, media sosial kok di privat ya. Itu namanya Kan media insecure, privat. Pak. Insecure. Biar apa? Saya juga nggak mau kepo-kepo ngecek. Nggak ada waktu saya mau kepo-kepo. Nggak ada waktu ya. Mau ngepoin mahasiswa nggak ada waktu. Nggak ada. Bapak itu kalau fotonya bebas itu di luar atau di mana boleh nggak Pak? Boleh, Mbak Yulia pas naik Gunung Bromo gitu bawa bendera merah putih boleh. Bapak izin bertanya Pak. Boleh Mbak Anissa. Kalau benderanya kecil gimana Pak? Boleh, kecil nggak apa-apa ya. Terus itu tata cara postingnya itu satu feed dijadikan satu foto sama Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah, nanti linknya kan beda ya. Oh iya.
Oke, begitu ya. Iya, Pak. Ingat ya. Pak, itu pakai caption apa, Pak? Captionnya baiknya gimana ini? Nggak usah disebutkan nama ya, nggak usah sebutkan nama. Nanti kan saya di Google Classroom kan bisa tahu ini yang upload link ini atas nama siapa. Gitu ya? Jadi langsung dipostingnya ya, Pak? Iya, nanti kasih keterangan Indonesia aja ya gitu, boleh apapun yang terkait Indonesia. Yang penting hati-hati ya, jangan sampai menghilangkan kekhidmatan saat bernyanyi. Kalau kalian bernyanyi lagu wajib nasional sambil bercanda ya siap-siap diciduk nanti ya. Pak, linknya dijadikan satu atau kirimnya satu-satu, Pak? Sendiri Mas Nelson, nanti saya buatkan Google Classroom ya khusus untuk kelas. Pak mau tanya Pak. Ya Mas Stefan. Kalau bareng teman boleh Pak? Boleh Mas Stefan ya. Duet itu Berdua boleh. juga, Pak. Boleh. Kalau Oke, memang berdua lebih baik silahkan. Ya, terima kasih Pak. Oke. Pak, pakai seragam atau baju bebas? Boleh pakai seragam, boleh pakai batik, boleh pakai pakaian adat, boleh bebas tapi sopan. Yang penting jangan pakai kaos ya, jangan pakai kaos. Jangan juga atasnya pakai hem tapi bawahnya pakai kolor ya Mas Muhammad. Anak-anak bisa pakai kolor. Boleh. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, saya Pak. Iya, ini makin seru ini kalau sudah ada penugasan. Kalau pakai itu Pak, karaokean Pak, gimana Pak? Mau buat remix? Ya. Bukan yang itu Pak, ada itunya apa? Alunan musiknya itu Pak. Alunan musiknya boleh, tapi tidak di remix ya, tidak dibuat dangdut atau versi dugem ya. Iya Pak, siapa? Misal kalian nyanyinya di Happy Papi nyanyi lagu boleh, tapi kan tetap tidak mengubah iramanya, tidak mengganti apa. Oh, siapa? Ya. Apa Pak ya? Boleh. Boleh Pak ya. Karena kalau kalian main-main dengan ini nanti kalau viral ya siap-siap ya tanggung resikonya ya. Ya Allah, kok begini. Ya, baik, ada pertanyaan, baik, silahkan. Belum ada ya. Oke, jadi jangan lupa ya nanti saya dan Pak Ahsan di tag. Pak Ahsan silahkan bagi alamat IG-nya di chat. Ya. Silahkan Pak Ahsan. Ya, jadi biar di tag. Oke, waktunya 1 minggu ya, 1 minggu ya. Saya yakin 5 hari pertama itu masih menyiapkan mental dulu ya. Waktunya memang nih 1 minggu ya. Tapi 5 hari pertama masih menyiapkan mental. Nanti hari ke-6 masih otak-atik hasil rekamannya gitu. Nanti hari ke-7 upload nggak ya gitu. Jadi nggak apa-apa, ini proses ya. Karena biasanya Mbak Sylvia upload foto jalan-jalan, upload foto makan makanan di restoran, ya, upload foto bareng pasangan, kok tiba-tiba nyanyi Indonesia Raya ini, wah siap nanti ditanyain teman-temannya ini ada apa, ini ada gejala-gejala apa ini ya. Nggak perlu malu ya Mbak Novatia ya, bisa. Oke, siap Mbak Novatia? Nggak pede, Pak. Oh, nggak pede ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan pede ya. Lama-lama akan pede. Biasanya upload foto apa Mbak Novatia? Nggak ada fotonya, Pak, saya. Oh, nggak ada fotonya ya. 0. Oh, 0. Oke. Oke, ya nanti diupload ya. Oke, Pak Ahsan, bagaimana itu alamat IG-nya? Sudah ditulis di kolom chat? Oke, itu alamat IG-nya Mr. Aksan. Ya, nanti di tag ke Mr. Aksan itu ya. Oke, sudah. Terima kasih Pak Aksan Khalid. Oke ya, ada tambahan dari Pak Aksan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan semua sudah membuat 2 subgroup untuk kuliah ini belum ya? Halo? Ya. Ya, oke. Apakah sudah ada WhatsApp group? WhatsApp group untuk kelas civic Pak Hasan itu belum dibuat. Jadi saya punya grupnya itu grup ketua kelas saja. Berarti nanti minta bantuan ke Mbak Friska ya, Mbak Friska, halo Mbak Friska atau siapapun gitu.
buat grup ya, yang ada saya dan Pak Ahsan gitu ya, untuk memudahkan kerjasama saya dengan Pak Ahsan terkait proses pembelajaran di perguruan tinggi, begitu ya? Atau saya saja nanti yang buat Pak Ahsan biar saya sampaikan ke Mbak Rizka. Karena untuk kuliah ini fokus kami itu project based learning, jadi mungkin di setiap akhir perkuliahan akan ada tugas yang teman-teman kerjakan berupa proyek seperti ini, dan itu totalnya mungkin nanti akan ada 10 proyek dan penilaian di akhir semester berdasarkan proyek-proyek tersebut. Jadi kerjakannya yang maksimal karena nilai berdasarkan proyek tersebut. Oke, ini langsung saya buat grupnya ya. Khusus buat kelas L ya, karena jadi tempat penelitiannya Pak Ahsan ya. Link grup saya kirim ke Mbak Rizka, mana Rizka? Riz? Ya, Pak. Oke, saya kirim ke Mbak Rizka. Sudah nyampe belum Mbak Rizka? Oke, itu link grup kelas ini. Jadi nanti proses perguruan kita akan dibantu dipantau oleh Pak Ahsan ya. Kemudian lagunya kalau takut ya nggak bisa nyanyi, bisa pakai yang nada-nadanya rendah seperti yang Pak Danang tadi contohkan, bendera merah putih itu nadanya rendah kok. Jadi nyanyinya pelan-pelan juga bisa kok. Liriknya bisa dicari Mas Stefan, liriknya bisa dicari di Google ya. Oh ya Pak, baik Pak. Bendera merah putih judulnya itu nadanya rendah semua. Bendera merah putih itu kan rendah sekali. Jadi enggak, kalau mau Indonesia Raya nanti itu nadanya tinggi. Pilih lagu nasional yang nadanya rendah saja. Kemudian bisa pakai kalau mau yang ada alunannya dan nggak sempat ke karaoke bisa pakai TikTok bisa. Kemudian direkam layar. Cukup maksimal 2 menit kan. Nah, itu padahal kalau TikTok juga maksimal 2 menit. Tapi yang di-share tetap link TikTok juga bisa. Atau direkam layar kemudian di-share di IG. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di-share di WhatsApp grup aja ya. Kita komunikasi aja dan santai saja. Oke. Mengenai tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu sudah banyak yang bergabung. Wah, terima kasih kawan-kawan respon cepatnya itu. 1, 2, 3, 4. Pak, mau tanya Pak. Oke, silahkan Mas. Kalau temen ada yang nggak bisa nyanyi tuh Pak, terus kalau nyanyi suara flat gimana tuh Pak? Ya nanti kan nadanya flat gitu Pak. Ya diajak duet. Kan ada tuh Pak. Diajak duet nanti latihan 2 kali udah bisa. Oke, tenang saja ya. Yang penting tidak merubah lirik irama gitu. Kalau suaranya fals gitu ya apa-apa ya. Ajar. Oke, nanti di sharing-sharingkan di WA. Gitu ya. Diajak duet Mas, dibantu Mas, dibantu. Ya baik Pak. Ya, bisa mungkin diajak duet dengan Mbak Sylvia ya. Mbak Sylvia ini penyanyi ya. Ini jebolan idola cilik dulu ya. Pak, duet bertiga bisa Pak? Boleh. Tapi ngumpulinnya, linknya tetap sendiri-sendiri ya Mas Stefan ya. Meskipun nyanyinya bareng, tapi kan punya link yang sama nih. Nanti dikumpulkan sendiri-sendiri. Mas Stefan juga ngumpulkan, Mas A juga ngumpulkan sendiri, Mas B juga ngumpulkan sendiri. Begitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada nggak? Sudah cukup? Pak, IG Bapak apa Pak? Dulu pernah tak kirim, saya malah nggak hafal nih nama IG-nya, karena ya IG-nya bukan untuk username IG-nya Bapak apa? Coba nanti. Biar nanti di tag. Dan Prasetyo gitu dicari nanti. Mbak Friska dulu sebenarnya pernah tak kirimi ya. Maklum ya, IG saya buka kalau pas ada linknya aja Pak. Oh ya, nanti tak kirim di grup aja ya. Saya bagi ya. Oke.
Sudah tidak ada pertanyaan? Bagaimana Pak Hasan, ada tambahan? Atau cukup? Pak, boleh kirim di TikTok nggak? Gimana Pak Hasan? Barusan ada pertanyaan apa? Mas Nelson apa Mas Nelson? Pak, boleh upload di TikTok nggak? Bagaimana Pak Hasan? Boleh pakai aplikasi TikTok, tapi direkam, kemudian dikirimnya tetap lewat Instagram. Karena Instagram Pak, followernya, penggunanya lebih besar. Dan tenang saja ya tadi Mbak yang tanya, apakah nanti terus kalau di-lock, jadi yang bisa melihat itu cuman teman-temannya kok. Jadi jangan terus di lock-nya dibuka, yang dibuat di privasinya itu yang bisa melihat cuman temannya. Nah, kalau belum berteman sama saya Pak Aksan gimana ini? Ya nanti semua berteman dengan Pak Danang ya. Oh iya. Ya, oke. Oke, tapi kalau lebih bagus lagi itu kalau media sosial itu dibuka saja biar kawan-kawan lain, biar umum ya, milik umat gitu ya Mbak Anissa ya. Oke, nggak apa-apa. Ya itu masukan dari Pak Hasan itu. Seandainya linknya saya kirim yang tempat Pak Danang ya. Oh malah Pak Hasan punya IG saya ya. Oke. Mr. Aksan, oke Mas, sudah muncul. Pak. Ya, Desi. Kalau kelompok Pak maksimalnya berapa orang Pak? Ya boleh bertiga boleh. Satu kelas nggak bisa Pak? Satu kelas. Diedit nanti Pak satu-satu memposting. Satu kelas itu nanti saya bingung ngelihatnya, ini nyanyi beneran atau nebeng suara saja gitu. Pasti nyanyi sih Pak, pasti nyanyi Pak, kan beda-beda Pak. Oke, ya maksimal 3 orang saja, nggak usah banyak-banyak ya. 3 saja ya, cukup ya Mbak Desi Ayu ya. Ya Pak. Linknya sudah saya kirim di chat ya, cek semuanya di chat Zoom ini. Oh iya, Danang Prasetyo 25. Oh, oke. Ya. Terima kasih Pak Hasan. Sudah? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ada tambahan Pak Hasan, cukup? Pak. Ya? Maaf Pak, izin bertanya boleh? Boleh. Pak, itu kan untuk videonya kita boleh, maksudnya kalau ada adik atau kakak gitu yang iringi instrumennya boleh Pak? Boleh banget, bagus banget. Menarik ya. Boleh Pak. Bagus Ludi. Kasih Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Pak Aksan bagaimana? Cukup? Cukup Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan semua atas kuliah yang sangat produktif ya, yang sudah sangat interaktif gitu. Ya semoga dalam 1 minggu itu kita bisa menyiapkan mental kita di 5 hari pertama ya, 5 hari. Nanti hari ke-6 ya sudah buat rekamannya, sudah buat foto terbaiknya. Hari ke-7 sudah bisa diupload ya. Nanti bisa kita ramaikan ya media sosial kita dengan hal-hal positif lainnya. Nah, nggak perlu khawatir ada hujatan, itu biasa ya. Kalau nanti tiba-tiba teman itu komentar, ini mimpi apa nih tiba-tiba nyanyiin lagu Bendera Merah Putih, itu biarkan saja, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan ingat ya, jangan sampai IG-nya IG abal-abal ya, nanti IG-nya pengikutnya cuma 1 gitu karena malu, nggak pede ya, ini nanti ketahuan, nanti Pak Hasan akan ngecek ya, karena ini bisa jadi bahan penelitian ya. Ya followernya banyak itu makin pede atau makin nggak pede gitu ya, nanti bisa. Oke Mbak Anissa, siapkan mental terbaiknya ya, Mas
Nelson ya, Mas Nelson ini sudah semangat sekali mau bernyanyi, Mas Nelson ya. Ya, semoga hal terbaik bisa dilakukan untuk memenuhi penugasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kawan-kawan semua. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kita bisa lanjut diskusi melalui WA Group. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih.